Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan setelah banjir besar melanda sebagian wilayah di Sumatera yang menyebabkan kerusakan parah. Banyak desa terendam dan beberapa di antaranya nyaris hilang tersapu banjir, sementara ribuan warga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Sebagian desa di Kabupaten Aceh Tamiang mengalami banjir setinggi 7-10 meter yang melenyapkan bangunan serta melumpuhkan infrastruktur. Salah satu lokasi yang terisolasi setelah banjir bandang adalah Desa Menanggini, Kecamatan Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Arus banjir juga menyeret kayu gelondongan yang menumpuk di kawasan permukiman. Dari manakah asalnya? Banjir itu awalnya masuk ke Kampung Menanggini ini sekitar hari Rabu, tanggal 26 November. Pagi air sudah mulai melintas di sini, menyeberang kemari. Kemudian air semakin hari semakin naik dengan sangat cepat, drastis sekali kenaikan airnya. Kemudian puncaknya itu di hari Kamis. Di hari Kamis malam itu air sampai ke puncaknya, puncak tingginya. Dan itu mulai kayu-kayu di saat air mulai meninggi di hari Kamis itu mulai datang kayu-kayu balok seperti di belakang kita ini, kemungkinan dia datangnya dari arah gunung, Bang. Kami kan naik ke lantai terakhir ya, lantai 5 ya, jelas nampak semuanya. Makanya kami nengok rumah kami, ya Allah tinggal sengnya, tinggal ininya gentengnya yang nampak kelihatan. Nah nyalain juga kayak gitu juga kan. Tengok dari sana udah banyak kali balok, banyak lian. Habis itu makin lama kan besoknya makin dekat, kami panik juga itu. Semuanya pada mau dari pindah. arah mana itu, Bu? Itu dari arah mana tuh? Dari sana mau ke mari kan, karena ada rumah di situ ya, banyak pohon, jadi kehambat dia. Oh, di pesantren itu ya, Bu ya. Kehambat di situlah, enggak langsung kemari ya. Kami semua di situ udah pada panik gitu. Berdasarkan hasil penelusuran di titik penumpukan kayu di Desa Menanggini, kayu-kayu ini terbawa dari belasan bahkan puluhan kilometer dari hulu Sungai Tamiang. Karena di gunung itu terjadi biasanya kalau nggak ada pembalakan liar, penebangan liar yang mungkin udah sama-sama kita tahu lah. Kalau di wilayah hutan lindung Leuser itu udah banyak juga terjadi penebangan liar, hutannya udah banyak beralih fungsi. Juga banyak terjadi longsor juga di sana infonya. Karena curah hujan selama sekitar seminggu sangat tinggi di Aceh Tamiang dan sekitarnya, di kabupaten sekitarnya. Jadi kemungkinan dua faktor ya, karena terjadi longsor dan juga karena juga terjadi penebangan hutan. Pesantren Darul Mukhlisin yang berada di desa tersebut juga terdampak parah. Saat banjir melanda, pesantren ini terendam hingga lantai 2. Hingga 13 hari pasca kejadian, sebuah masjid masih berdiri kokoh. Dikepung bongkahan balok dan kayu, seakan menjadi saksi bisu bencana. Seorang santri kelas 3 SMP di pondok ini mengingat momen saat banjir terjadi. Kondisinya itu parah, barang-barang tuh berserakan. Habis itu kami suruh bersihin sama-sama. Habis itu disuruh pulang. Saya nggak nyangka bisa sampai kayak gini, karena nggak pernah sebelumnya kayak gini. Semua terjadi sangat cepat, sama sekali tidak bisa diprediksi. Warga tidak pernah menyangka banjir tahun ini lebih parah dibandingkan banjir tahun 2006 silam. Bedanya sama 2006 dulu, dia nggak seberapa banyak kayu kayak gini, cuman air aja. Habis itu pun ini emang cepat kali naiknya, datangnya tiba-tiba gitu kan. Apalagi emang udah hujan kan, hujan berapa hari. Itulah perbedaannya, lebih tinggi pun ini, lebih dalam. Jamaliah adalah salah satu penyintas yang tinggal tak jauh dari pondok pesantren. Gelondongan kayu yang dibawa arus banjir telah menghancurkan kediamannya.
Ada yang bilang ini rasa ibu karena emang airnya emang deras kan, deras sekali emang airnya. Habis itu kayu-kayunya pun besar, banyak menghantam rumah. Ini ada kemungkinan gini nih Pak, karena yang telah sudah juga kayak gitu, ini dari Pinding Pak. Dari Pinding, bahkan Pinding Lesten, mungkin gunung-gunung itu runtuh. Karena ini gimana kita katakan, kalau memang ini bekas tumbangan udah jelas ada. Kalau memang ada ditumbangkan gitu, paling nggak kali ya kayu-kayu yang timbul itu kan ada sisa kayu penumbangan itu. Butuh alat-alat berat untuk membereskan tumpukan kayu ini. Namun saat ini peralatan masih dipakai untuk membuka akses jalan yang rusak agar Aceh Tamiang tidak lagi terisolasi. Yang pasti, masyarakat ingin situasi kembali normal agar bisa beraktivitas seperti dulu. Pengen balik kayak dulu lagi. Bisa ya kayak biasa. Di sini tuh rasanya senang bisa main sama-sama. Bisa main bola sama-sama. Bantuin sama-sama. Kalau susah dibantui sama-sama. Itulah, oh biasa emang harus dihukum lah kan. Kalau emang ada kayak gitu. Karena akibat itu jadinya bencana sering kan, banjir, apalagi kayak gini, banyak kali kayu-kayu kan. Pasca temuan material kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang, Bareskrim Polri hingga Kementerian kini menyelidiki mafia pembalakan liar di Pulau Sumatera. Bencana ini menunjukkan hal penting. Kondisi hulu Sungai Tamiang kini semakin rentan. Ketika hujan datang dengan volume besar, seluruh beban alam itu turun menghantam desa-desa di bawahnya. Di tengah proses pemulihan, tumpukan kayu yang masih belum tersentuh menjadi pengingat bahwa perlindungan kawasan hulu dan pengelolaan sungai harus menjadi prioritas utama untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali. Dari Jakarta, Asfar Muhammad Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.